warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Teteh Kemaikis, kembali lagi di Melekat, Mengenal Lebih Dekat. Nah, pada episode podcast yang pertama di tahun ini, tentunya akan dipandu oleh aku nih. Kenalin, nama aku Monica dari Angkatan 2024. Nah, tema Melekat yang pertama di tahun ini tentunya nggak akan kalah seru dengan tema-tema Melekat yang sebelumnya. Akang Teteh Kemaikis pasti penasaran kan? Ya udah aku spill aja ya. Jadi tema kali ini yaitu Aku, IPK, dan Mimpi di tahun pertama. Nah, dengan tema yang menarik, tentunya kami menghadirkan narasumber yang sangat keren dan sangat berpengalaman dalam berbagai organisasi maupun perlombaan. Di antaranya yaitu, yang pertama, Organizing Committee Presiden Pajajaran Financial Festival, lalu yang kedua, External Diplomatic Relations Staff BEM Kema FEB Unpad, lalu yang ketiga, Second Runner-up Ciatan iCheck by Himatek ITB, lalu yang keempat, Director of Creative Event Fiksioner Indonesia, lalu yang kelima, Bronze Medalist Fashion Fiksi Business Development, lalu yang keenam, Project Officer Mini Investment Bootcamp 2024, lalu yang ketujuh, Manager Flash Business Plan Competition. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Teh Winona Hanania. Yeay, halo. Halo, gimana nih Teh? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke, boleh nih Teh, kita minta perkenalan dulu dari Teteh. Namanya siapa? Dari angkatan berapa? Oke, halo Kema Ekis. Perkenalkan, nama aku Winona Hanania dari Ekonomi Islam Angkatan 2024. Oke, Akang Teteh Kemaikis kayaknya udah gak sabar nih mau dengerin podcast Melekat kali ini. Kita langsung mulai aja ya ke pertanyaan yang pertama. Apa kesibukan Teteh akhir-akhir ini selain kuliah? Oke, selain kuliah mungkin kesibukan non-akademik aku kali ya, mulai dari lomba, terus kepanitiaan, organisasi gitu kali ya. Sekarang aku lagi ikut BEM, terus ikut juga FMC, dan ikut satu organisasi eksternal namanya Fiksioner Indonesia tadi. Dan aku juga sekarang masih suka ikut lomba-lomba sih, kayak business plan, business case gitu. Keren banget Teh, banyak banget ikut lomba ya. Amin. Alhamdulillah. Lalu untuk pertanyaan kedua, kan banyak nih Teh orang yang bilang IPK itu penting. Tapi Teteh sendiri gimana sih cara menyeimbangkan antara perkuliahan akademik, yaitu dengan ngejar IPK, dan pengalaman organisasi? Oke, cara aku menyeimbangkan kedua aspek itu yang pastinya punya skala prioritas dulu sih. Jadi aku bisa mengerjakan keduanya dengan bersamaan, tapi yang pasti akademik itu kan jadi prioritas ya. Betul sekali. Iya, jadi kalau ada tugas, ujian, aku fokus gitu. Ada kelas, aku fokus untuk ngerjain itu dulu. Lalu di waktu luang gitu, setelah menyelesaikan tanggung jawab aku, baru aku bisa isi dengan ikut organisasi, ikut kepanitiaan, dan ikut lomba-lomba tadi gitu. Berarti time manajemennya juga harus ini ya Teh, harus bagus, harus, dan Teteh juga udah pasti berpengalaman ya. Jadi time manajemennya juga udah tertata dengan rapi gitu ya. Betul. Sebenarnya aku juga masih belajar sih untuk time management, karena itu tuh kayak learning by doing gitu ya. Time management tuh gimana cara kita manage waktu, manage stres juga, itu tuh penting banget sih gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pernah nggak Teh merasa takut IPK Teteh tuh anjlok karena terlalu aktif gitu di luar kelas mengikuti non-akademi kayak volunteer, organisasi, dan lain sebagainya? Jujur pernah pasti ya, kayak takut, aduh IPK aku semester ini gimana ya. Tapi balik lagi, karena itu pilihan aku gitu untuk ikut berbagai kegiatan organisasi di luar kuliah. Jadi aku harus tahu gitu resiko yang aku ambil, dan aku juga harus bisa menyeimbangkan itu semua tanpa meninggalkan tanggung jawab, entah itu di kuliah atau di organisasi maupun kepanitiaan yang aku ambil gitu. Setuju banget Teh. Lalu untuk pertanyaan keempat, sekarang kan udah ada mahasiswa baru ya Teh, udah mulai ada mahasiswa baru. Nah, mereka tuh pasti ada titik di mana mereka bingung mau milih
masuk organisasi apa, volunteer apa. Nah, apa sih yang menjadi hal utama dalam memilih kegiatan di luar kuliah dan untuk meminimalisir kan nyesel gitu ya, takut masuk ini takut nyesel gitu. Gimana caranya Teh? Oke, buat mahasiswa baru berarti ya. Betul. Mungkin dari awal masuk bisa kalian kepo-kepoin gitu, di kuliah ini ada kegiatan apa aja sih, organisasi apa aja sih. Itu tujuannya biar kita tahu gitu minat kita, kira-kira ketertarikan kita ada di mana. Terus jangan lupa juga untuk tentuin tujuan kita gitu. Di perkuliahan ini kita ini mau jadi orang yang seperti apa, mau berpengalaman di bidang apa aja gitu, biar kita juga tahu tujuan kita arahnya mau kemana gitu. Ikut berbagai organisasi. Pasti waktu awal tuh gak banyak gitu yang yang FOMO gitu, ikut-ikutan karena teman-temannya pada ikutan bener organisasi banget. ini itu gitu. Kalau menurut aku jangan sih, kayak tetap pada tujuan kalian, minat kalian aja, biar kalian juga enjoy jalaninnya. Dan kalau aku pribadi, aku tuh kalau ada kesempatan di depan mata itu selalu diambil sih, kayak lebih baik aku nyesel daftar daripada nyesel gak daftar gitu. Karena kalau nyesel daftar kan aku bisa adaptasi gitu ya, bisa belajar menyukai hal tersebut gitu, enjoy di dalamnya, dan pasti ada pelajaran yang bisa aku ambil. Tapi kalau nyesel gak daftar, itu gak bisa daftar lagi gitu, kita tertinggal aja gitu, gak bisa ikutan begitu. Jadi jangan takut mencoba. Yes, jadi apapun itu, misalnya ada kesempatan di depan mata, ada peluang, ya kita ambil gitu ya, jangan sampai ntar nyesel nggak ngambil. Betul sekali. Untuk pertanyaan kelima, ini tuh dari Kang Fazru, Ekis angkatan 2024. Teh Winona, gimana caranya percaya diri di tahun yang sering disebut tahun adaptasinya maba ini? Cara aku untuk percaya diri di tahun adaptasi atau tahun pertama gitu ya, jujur aku tuh kayak coba aja dulu gitu. Orangnya kayak kalau ada apapun di depan mata aku hadapi gitu. Jadi percaya diri aja, karena kalau bukan kita yang percaya sama diri kita sendiri, siapa yang mau percaya gitu. Dan kalau aku rasa kalau kita udah percaya diri, orang-orang juga bakal percaya gitu sama nilai diri kita, dengan gitu. Kemampuan kita, dengan value kita. Betul sekali. Dan walaupun pasti sulit sih ya tahun pertama masa adaptasi ini, aku juga ngerasain struggle-nya gimana untuk adaptasi sama teman-teman, lingkungan baru. Tapi tetap aja kita harus tetap percaya diri, tetap yakin sama kemampuan, tujuan, dan diri kita sendiri gitu. Betul, setuju banget Teh dengan statement Teteh yang itu. Lalu untuk pertanyaan ke-6, dari semua kegiatan di tahun pertama organisasi seperti lomba, proyek yang Teteh kerjakan gitu, apa yang paling ngubah cara pandang Teteh tentang mimpi dan masa depan? Dari semua kegiatan ya, menurut aku semua punya kontribusinya masing-masing sih untuk cara aku berpikir, cara aku memutuskan gitu, terus cara aku menentukan tujuan hidup. Karena pengalaman yang diberi setiap organisasi itu beda-beda gitu loh. Betul. Yeah. Benefitnya juga pasti beda ya Teh ya. Betul banget. Semuanya punya benefit yang bagus. Tapi kalau misalkan disuruh pilih yang paling berkesan, mungkin pengalaman lomba sih, jujur. Karena kalau pengalaman lomba ini berharga banget gitu. Mulai dari effort yang harus kita keluarin gitu sama tim kita gitu. Terus juga selain effort, lomba tuh menurut aku uji keberuntungan juga. Jadi kalau kita sering lomba terus belum dapat juara, mungkin itu belum rezeki kita, belum waktunya aja. Jadi ketika dapat dapat penghargaan atau menang gitu, reward dari lomba tersebut, itu tuh
jadi berkesan banget juga buat aku. Mungkin yang terbaru ini aku ikutan Chaton di ITB, dan jujur itu pengalaman pertama aku, lomba pertama di kuliah yang menang. FYI Masya TMI Allah. banget, aku tuh banyak ikutan gitu dari awal maba tuh aku udah ikut berapa ya, kalau dihitung banyak, tapi yang baru dapet tuh cuma satu gitu ya, karena balik lagi tadi Terus mencoba. iya, terus mencoba dan mungkin rezekinya baru saat itu. Dan waktu lomba Ciatan ITB ini, mungkin kalau boleh sedikit cerita, aku tuh setim sama cutting dari univ lain, cutting angkatan 22. Terus mereka tuh dari UI sama ITB. Wow. Iya, itu jujur pressure juga ya buat aku, dan tantangan baru juga, dan banyak pelajaran yang aku ambil juga dari mereka, karena jujur bentuk lombanya tuh kayak apa ya, kayak startup gitu kali ya. Kita tuh harus bikin startup, ide bisnis dari chemical gitu, kayak dari ada unsur-unsur Tuh, kimianya gitu IPA lah. gitu ya, anak IPA gitu. Iya, IPA gitu. Soalnya dua cutting tim aku ini juga anak Anak IP. Tekim Oh. kebetulan ya. Iya, aku anak apa namanya? Anak ekonomi FEB. sendiri. Iya. Mungkin fungsi aku di sana juga untuk itu kali ya. Jadi kayak aku belajar, aku memperdalam lagi gimana marketing yang baik gitu ya, gimana cara membuat startup yang benar, yang proper gitu, financial projectionnya segala macam. Itu sih kayak pengalaman yang berkesan banget buat aku. Oh iya, dan Masya Allah, lomba itu keren tuh banget. cuma 30 jam kita harus ngerjainnya. Sehari. Iya, cuma 30 jam. Iya, jadi kayak itu tuh bentuknya emang agak beda sih sama lomba-lomba lain. Jadi berkesan banget sih buat aku. Tuh. Masya Allah teh, keren banget. Amin. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya Teteh disuruh milih nih, mau IPK sempurna atau justru lebih memilih mau mengikuti banyak pengalaman gitu di luar, dan kenapa milih itu? Wow. Jujur itu pilihan sulit ya, karena dua-duanya penting sangat banget penting. gitu. Yang pertama IPK, terus pengalaman itu penting banget. Jadi kalau boleh sih aku mau balance ya, Balance. dua-duanya bagus gitu ya. Dua-duanya juga Iya, penting dan iya betul sekali. Tapi kalau disuruh milih, mungkin aku pribadi ini nggak usah diikutin sama teman-teman ya, karena kan apa ya, kita beda-beda gitu tujuannya. Aku mau lulus dengan IPK yang at least cukup, tapi dengan banyak pengalaman gitu, karena menurut aku pengalaman organisasi, pengalaman kepanitiaan, pengalaman lomba dan lain sebagainya tuh gak bisa didapetin semua orang gitu loh. Jadi itu tuh kayak pilihan kita juga masing-masing untuk ikut berbagai kegiatan tersebut, dan pengalaman yang didapat juga beda, ya kan, sama Betul. akademik di kuliah gitu. Kayak kita bisa ketemu orang-orang baru, terus mungkin ada beberapa masalah ataupun tantangan yang harus kita hadapi gitu ya. Itu tuh membentuk kita juga gitu. Betul. Kayak problem solving, terus bikin decision making gitu, segala macamnya. Itu aku rasa penting banget sih untuk teamwork juga udah iya, pasti. betul banget. Teamwork pasti. Iya, itu belajar untuk mempelajari orang gitu, kerja sama di dalam tim Betul. gitu. Wah, itu seru sih menurut Iya. aku. Jadi itu mungkin ya pilihan aku. Oke, terima kasih Teh atas jawabannya. Lalu untuk pertanyaan yang ke-10, ini tuh dari Teh Naila Agnita Dewi dari Ekis angkatan 2024. Apa ekspektasi Teh Winona terhadap pengalaman kuliah di semester-semester berikutnya? Semester berikutnya harapan aku tentu saja jadi lebih baik lagi, lebih baik pribadi aku, terus apapun gitu ya. Lalu untuk kegiatan-kegiatannya mungkin aku harap aku bisa lebih mengeksplor lagi kegiatan-kegiatan perkuliahan, atau mungkin organisasi atau lomba ya, biar
pengalaman aku juga bertambah, terus aku belajar banyak hal baru gitu, karena aku rasa aku tuh belum cukup gitu, kayak belum cukup belajar, belum cukup pengalaman untuk saat ini. Jadi kedepannya aku akan terus planning untuk belajar dan terus mencoba begitu. Oke, kita lanjut lagi. Apa rencana Teteh di semester-semester berikutnya? Apakah tetap ikut banyak organisasi atau kegiatan lain di luar kampus? Atau justru mau fokus ke akademik aja? Oke, plan aku buat semester-semester selanjutnya tentu aja beda-beda ya tiap tahunnya. Kayak selama aku masih tahun-tahun awal gitu, mungkin aku akan explore kegiatan, explore diri aku juga, explore segala macam sampai aku aku setidaknya berhasil mendapatkan pembelajaran yang aku inginkan gitu ya. Tidak lupa tetap fokus akademik juga, Tetap prioritas ya, Teh. betul, itu prioritas. Tapi mungkin tahun-tahun akhir aku juga akan fokus untuk persiapan kayak bahasanya life after graduate gitu ya. Karena kehidupan sesungguhnya katanya abis lulus gitu kan. Jadi kayak aku mungkin akan menyiapkan untuk magang, untuk bekerja, untuk sebelum itu skripsian dulu kali ya, untuk lulus tepat waktu. Amin. Gitu. Lalu ini untuk pertanyaan terakhir ya, Teh. Setelah semua yang Teteh jalanin, ikut organisasi, perlombaan, dan lain sebagainya, gimana sih Teteh mendefinisikan sukses dan mimpi di tahun ini? Di tahun pertama kuliah ini? Oke, definisi sukses dan mimpi di tahun pertama. Menurut aku, sukses itu relatif ya. Kayak kita nggak bisa diukur dengan juara 1 atau IPK 4. Menurut aku itu bukan, menurut aku pribadi definisi sukses itu nggak sebatas itu gitu. Dengan keluar dari zona nyaman, belajar mencoba hal baru, terus kayak kita berhasil menentukan tujuan arah hidup kita gitu ya. Betul. Atau arah kita selama kuliah mau kayak gimana, dan menjalani hal itu gitu, menjalani semua itu dengan maksimal, dengan baik. Aku rasa itu udah sukses gitu, udah masuk definisi sukses. Dan mimpi di tahun pertama itu menurut aku benar, tahun pertama tuh kayak fondasi kita, kayak tempat kita untuk nentuin tujuan ke depannya mau kayak gimana. Betul. Mau ngapain aja selama kuliah gitu, mau ikutan apa aja. Jadi mimpi tahun pertama itu luas gitu ya, luas banget definisinya, karena di tahun pertama saat jadi maba tuh kita bebas gitu menentukan kita mau mau ke arah mana gitu, entah itu kita mau fokus akademik atau kita mau fokus non akademik, fokus organisasi, fokus kepanitiaan, atau fokus lomba, atau mungkin mau balance dua-duanya juga, itu bisa banget gitu sih. Mimpi tahun pertama tuh mimpi yang harus direncanakan mateng gitu ya, direncanakan setinggi-tingginya gitu. Oke. Makasih buat Teteh udah menjawab dengan panjang lebar, dan ini benar-benar menginspirasi aku banget. Bahkan teman-teman yang di rumah juga mungkin sangat terinspirasi dengan jawaban-jawaban Teteh. Mungkin dari kami boleh Teh minta closing statement sepatah atau 2 patah kata buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, mungkin closing statement dari aku, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, percaya sama kemampuan diri kita sendiri, dan kita tuh harus bermimpi setinggi langit sih. Kan ada quotes ya, kalau nggak salah dari Bapak Soekarno. Bung Karno ya. Iya, bermimpilah setinggi langit agar kita jatuhnya tuh di antara bintang-bintang gitu sih. Jadi semangat selalu, apalagi untuk mengejar mimpi-mimpi di tahun pertama, mengejar IPK yang bagus juga, amin gitu. Dan jangan lupa untuk fokus ke diri sendiri gitu. Terima kasih.
Nah, dari sharing session yang dibawakan oleh Tewina ini dapat disimpulkan bahwa tahun pertama adalah fondasi, di mana kita menyesuaikan dengan lingkungan-lingkungan yang baru, dengan orang-orang yang baru, dan pastinya dengan sistem pembelajaran yang di kuliah itu udah pasti beda gitu dengan SMA. Dan dari cerita yang kita dengar hari ini, IPK adalah salah satu bagian kecil dari perjalanan panjang yang bakal kita laluin ke depannya. Mimpi yang kuat, kemampuan untuk bangkit dari kegagalan, dan juga keberanian untuk mencoba hal yang baru, itulah yang akan menjadi kunci dan membuat kita berubah menjadi versi yang lebih baik lagi. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk bermimpi, dan yang paling penting itu jangan berhenti untuk berproses. Tahun pertama adalah saat kita menanam benih. Mimpimu adalah airnya. Jangan biarkan benih itu kering sebelum sempat tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Nah, kesimpulan tadi itu merupakan sesi terakhir sekaligus menutup episode Melekat kali ini. Dan jangan lupa Akang Teteh dan teman-teman semua yang lagi nonton untuk selalu pantengin channel YouTube Himakis Unpad untuk episode Melekat yang selanjutnya. Yang pastinya menghadirkan narasumber yang gak kalah keren dan menginspirasi bagi kita semua. Makanya jangan lupa pantengin terus ya media sosialnya. Aku Monica selaku moderator episode Melekat kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.